Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan PPT tentang pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung mata kuliah Logika, Matematika, dan Himpunan. Dengan beranggotakan Erika Rahmawati, Layyisatul Masruroh, Fairuz Nadir Amrillah, dan dengan saya sendiri, Fatih An-Naja Asri. Baik, kita langsung saja masuk ke tema yang pertama. Yang pertama ada pembuktian langsung. Pembuktian langsung dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar dengan alur logika dari asumsi menuju kesimpulan. Intinya, dari hipotesis P, kita turunkan secara logis menuju kesimpulan Q. Jadi setelah ada P harus ada Q, karena hipotesis itu harus dibuktikan. Contohnya, jika seseorang rajin belajar, maka ia akan memiliki banyak pengetahuan. Nah, dari pernyataan di atas kita mendapatkan bukti bahwa rajin belajar. Rajin belajar itu sama dengan sering membaca dan berlatih. Nah, orang yang sering membaca dan berlatih, otomatis wawasan dia atau pengetahuan dia akan bertambah. Jadi, kalau seseorang benar-benar rajin belajar, maka ia pasti memiliki banyak pengetahuan. Baik, saya Fairuz akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fatih. Contoh kedua dari pembuktian langsung. Jika n bilangan genap, maka n kuadrat juga genap. Misalkan n sama dengan 2, lalu disubstitusikan ke n kuadrat, jadinya n kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. 4 merupakan bilangan genap. Jadi, jika n bilangan genap, maka n kuadrat juga genap. Contoh ketiga. Jika kamu menaruh air di freezer, maka air tersebut akan membeku. Misal, kamu menaruh segelas air di dalam freezer dengan suhu yang sangat rendah sekali. Jika suhu air tersebut turun sampai titik beku, maka air tersebut pasti akan berubah jadi es. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu taruh air di freezer dengan suhu rendah, maka air pasti membeku. Oke, saya Erika akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pembuktian yang kedua. Kalau tadi pembuktian langsung, sekarang kita masuk ke pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung ada dua cara umum. Yang pertama yaitu kontraposisi. Kontraposisi adalah metode pembuktian dengan cara membalik pernyataan. Kalau pernyataan awal bunyinya jika P maka H, maka kontraposisinya adalah jika tidak H maka tidak P. Kedua pernyataan ini sebenarnya setara atau sama kuat. Artinya, kalau kontraposisinya benar, maka pernyataan aslinya juga benar. Contoh pembuktian kontraposisi. Yang pertama, ada pernyataan jika seseorang lulus kuliah matematika, maka ia pernah kuliah. Lulus kuliah matematika kita anggap sebagai P, dan pernah kuliah kita anggap sebagai H. Maka kontraposisinya adalah jika seseorang tidak pernah kuliah, maka ia tidak mungkin lulus kuliah matematika. Artinya, mustahil orang bisa lulus matematika kalau kuliah saja tidak pernah. Contoh yang kedua, ada pernyataan jika suatu bilangan habis dibagi 4, maka bilangan itu juga habis dibagi 2. Habis dibagi 4 kita anggap sebagai P, dan habis dibagi 2 kita anggap sebagai H. Maka kontraposisinya adalah jika suatu bilangan tidak habis dibagi 2, misalnya ganjil, maka bilangan itu tidak mungkin habis dibagi 4. Artinya, kalau 2 saja tidak bisa membagi, apalagi dengan 4. Contoh pembuktian kontraposisi yang ketiga, ada pernyataan jika seseorang tidur lebih awal, maka ia tidak akan bangun kesiangan. Tidur lebih awal kita anggap sebagai P, dan tidak bangun kesiangan kita anggap sebagai H. Maka kontraposisinya adalah jika seseorang bangun kesiangan, berarti dia tidak tidur lebih awal. Artinya, kesiangan menandakan dia tidurnya larut malam. Aku Layis akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Erika. Melanjutkan tentang pembuktian tidak langsung yang kedua yaitu kontradiksi. Kan yang pertama tadi kontraposisi. Nah, sekarang kontradiksi.
Pembuktian kontradiksi adalah metode dengan mengasumsikan pernyataan salah, lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan pertentangan. Jika asumsi salah, maka pernyataan yang asli yang benar. Pembuktian kontradiksi itu intinya yang pertama, menganggap bahwa pernyataan yang mau dibuktikan itu salah. Nah, dari anggapan itu ditarik kesimpulan logis. Kalau kesimpulan akhirnya itu berlawanan dengan fakta atau aturan, berarti anggapan kita keliru. Nah, kalau anggapan kita keliru, berarti otomatis pernyataan pertama yang benar. Ada pernyataan yang mengatakan bahwasannya tidak mungkin ada orang yang selalu jujur tapi pernah berbohong. Nah, pertama-tama kita asumsikan bahwa pernyataan yang pertama tadi itu salah. Bukti, kita kasih bukti nih. Berarti, misal kita asumsikan ada orang yang selalu jujur tapi ia pernah berbohong sekali. Nah, kalau orang itu pernah berbohong, otomatis orang itu tidak selalu jujur dong. Nah, ini kontradiksi. Jadi, pernyataan aslinya adalah benar. Soalnya, kesimpulan akhirnya itu berlawanan dengan fakta atau aturan. Jadi, anggapan kita itu salah. Yang menganggap bahwasanya tidak mungkin ada orang yang selalu jujur tapi pernah berbohong itu salah. Berarti, pernyataan yang pertama itu benar. Kedua, tidak mungkin ada segitiga dengan dua sudut siku-siku. Bukti, asumsikan ada segitiga dengan dua sudut siku-siku. Jumlah dua sudut siku-siku jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat dengan sisa sudut 0%, 0 derajat. Itu bertentangan dengan definisi segitiga yang semua sudut segitiga lebih besar dari 0 derajat. Jadi, pernyataan aslinya adalah benar. Tidak mungkin satu orang berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Nah, kita pertama-tama asumsikan bahwasannya pernyataan yang ini tuh salah. Kita mau ngasih bukti nih. Buktinya misalkan si A ada di rumah jam 8 pagi dan di kampus jam 8 pagi juga. Tapi jarak rumah dan kampus itu berbeda, jaraknya lumayan jauh. Nah, mustahil dong satu orang bisa muncul di dua tempat pada waktu yang sama persis. Nah, kalau kesimpulan akhirnya itu berlawanan dengan fakta atau aturan, berarti anggapan kita itu keliru. Berarti yang benar itu pernyataan yang pertama, yaitu tidak mungkin satu orang berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Sekian dari tim kami. Semoga penjelasan dari kami dapat menambah pemahaman kita, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.